Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Reni Novalia, tempatnya belajar kimia itu asik. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas 15 soal beserta jawabannya tentang struktur Lewis ya. Simak videonya sampai habis ya, jangan lupa subscribe. Oke, di sini soal-soalnya ada 15. Dengan struktur Lewis, gambarkan terjadinya ikatan kovalen dan sebutkan jenis ikatan kovalen tunggalkah, rangkapkah, atau koordinasi. Jadi, setelah teman-teman menggambarkan struktur Lewisnya, teman-teman diminta menentukan apa jenis ikatan kovalen yang terbentuk. Apakah ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 atau 3, atau ikatan kovalen koordinasi. Oke, yang pertama adalah Cl2 dengan nomor atom 17, maka jumlah elektron valensinya adalah 7. Sehingga struktur Lewisnya adalah, nah dari sini kita bisa lihat bahwa ikatan yang terbentuk hanya satu ya. Jadi ini tergolong jenis ikatan kovalen tunggal. Lalu yang kedua F2 dengan nomor atom 9, jumlah elektron valensinya 7. Maka struktur Lewis yang terbentuk adalah seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga bahwa di sini hanya terdapat satu ikatan kovalen sehingga dia tergolong ikatan kovalen tunggal. Lalu yang ketiga ada CH4 dengan nomor atom C-nya 6, H1 sehingga jumlah elektron valensi dari C adalah 4, H1. Maka struktur Lewis dari CH4 adalah, nah, jadi di sini H elektron valensinya disimbolkan oleh lingkaran ini, sedangkan C disimbolkan oleh tanda silang ya. Nah, dari sini yang terlihat hanya terbentuk masing-masing satu ikatan kovalen, yaitu ikatan kovalen tunggal. Oke, selanjutnya adalah H2S dengan nomor atom H1S16. Jadi jumlah elektron valensi dari H1 dan S itu 6. Maka struktur Lewis dari H2S adalah, nah ini ya. Jadi S di tengah-tengah diapit oleh 2 hidrogen. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ikatan kovalen yang terbentuk hanya ikatan kovalen tunggal ya. Ada 2, ini dan ini. Oke, selanjutnya ada CCl4. di mana nomor atom C itu 6, Cl itu 17, sehingga jumlah elektron valensi dari C adalah 4 dan Cl itu 7. Maka struktur Lewis dari CCl4 adalah C-nya di tengah diapit oleh 4 atom Cl. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat bahwa ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen tunggal sebanyak 4 ya. Selanjutnya di sini ada CS2 di mana nomor atom C itu 6, S16 sehingga jumlah elektron valensi dari C itu 4 dan S itu 6. Maka struktur Lewis dari CS2 adalah C-nya di tengah diapit oleh 2 atom S. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ternyata ikatan kovalen terbentuk itu ada 2 ya. Ini sehingga ini tergolong ikatan kovalen rangkap 2. Oke, selanjutnya di sini ada C2H2 di mana nomor atom C itu 6, H itu 1 sehingga jumlah elektron valensi dari C adalah 4, hidrogen itu 1. Maka struktur Lewis dari C2H2 adalah, nah di sini C ya, elektron valensinya 4, 3 di sini, 1 di sini ya. Ini 3 dari atom C ini, 1 di sini 4. Lalu diapit oleh 2 atom hidrogen. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ikatan kovalen yang terbentuk di sini ada 3 ya. Dalam satu ikatan. Maka ini tergolong ikatan kovalen rangkap 3. Oke, selanjutnya ada C2H4 dengan nomor atom C6, hidrogennya 1 sehingga jumlah elektron valensi dari C adalah 4, hidrogen 1. Maka struktur Lewis dari C2H4 adalah, ini ya,
Nah, kalau teman-teman lihat, di sini ada dua ikatan kovalen yang terbentuk ya, sehingga ini tergolong ikatan kovalen rangkap 2. Selanjutnya di sini ada C2H6 di mana nomor atom C6, hidrogen itu 1, sehingga jumlah elektron valensi dari C itu 4, hidrogen 1. Maka struktur Lewis dari C2H6 adalah ini ya. Jadi C-nya di tengah-tengah dikelilingi oleh hidrogen. Nah, di sini kalau teman-teman lihat antara C dan C itu terbentuk ikatan kovalen tunggal. Antara C dan H juga terbentuk ikatan kovalen tunggal. Jadi pada senyawa C2H6 itu terbentuk ikatan kovalen tunggal. Oke, berikutnya ada PCl3 di mana nomor atom P itu 15, Cl itu 17, sehingga jumlah elektron valensi dari P adalah 5, Cl adalah 7. Maka struktur Lewis dari PCl3 adalah ini P ya, elektron valensinya 5 disimbolkan dengan tanda X. Lalu Cl itu disimbolkan dengan lingkaran, jumlahnya ada 3. Nah, kalau teman-teman lihat di sini di antara P dan Cl itu masing-masing terbentuk ikatan kovalen tunggal ya. Sedangkan ini dia bertindak sebagai pasangan elektron bebas ya. Begitupun ini dan ini. Oke. Selanjutnya ada CO2 di mana nomor atom C itu 6, O itu 8. Jadi jumlah elektron valensi dari C itu 4, sedangkan oksigen itu 6. Maka struktur Lewis dari CO2 adalah, jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa ternyata pada senyawa CO2 itu terbentuk ikatan kovalen rangkap 2 sebanyak 2 ya. Jadi antara C dan O yang satunya membentuk ikatan kovalen rangkap 2, antara C dan O yang satunya lagi juga membentuk ikatan kovalen rangkap 2. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada CO2 itu terdapat ikatan kovalen rangkap 2, sedangkan yang lain ini bertindak sebagai pasangan elektron bebas. Berikutnya ada NH3 di mana nomor atom N itu 7, hidrogen itu 1, maka jumlah elektron valensi dari N itu 5, hidrogen 1. Maka struktur Lewisnya ini N dia elektron valensinya 5 ya, disimbolkan dengan X, lalu dikelilingi oleh 3 atom hidrogen. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa antara N dan H itu ternyata terbentuk ikatan kovalen tunggal masing-masing ya. Sedangkan ini bertindak sebagai pasangan elektron bebas. Jadi hanya terdapat ikatan kovalen tunggal. Oke, berikutnya di sini ada SO3 di mana nomor atom S itu 16, O itu 8, maka elektron valensi dari S itu 6, O juga 6. Sehingga struktur Lewisnya S dikelilingi oleh 3 atom oksigen. Nah, di sini kalau teman-teman lihat antara S dan O yang ini membentuk apa ini? Ini elektron ini hanya bersumber dari S. Jadi hanya bersumber dari satu atom, sedangkan ini digunakan untuk berikatan antara S dan O. Begitupun yang ini, S dan O. Dia digunakan bersama. Elektron dari S ini digunakan bersama untuk berikatan antara atom S dan O. Maka ini dikategorikan sebagai ikatan kovalen koordinasi. Jadi pasangan elektron yang digunakan bersama namun sumbernya hanya dari satu atom saja, yaitu S. Nah, sedangkan ini S nyumbang 2, O juga nyumbang 2, digunakan secara bersamaan membentuk ikatan kovalen rangkap 2. Selanjutnya di sini ada N2 atau gas nitrogen ya. Nomor atom N itu 7 dan jumlah elektron valensinya 5. Maka struktur Lewis dari N2 adalah ini X ini elektron valensi dari N yang pertama, sedangkan lingkaran ini elektron valensi dari N yang kedua. Nah,
Ternyata 3 elektron itu digunakan masing-masing N untuk berikatan membentuk ikatan kovalen rangkap 3. Jadi pada N2 itu terdapat ikatan kovalen rangkap 3. Selanjutnya adalah OF2 di mana nomor atom O itu 8, F itu 9. Maka jumlah elektron valensi dari O itu 6, F itu 7. Sehingga struktur Lewis dari OF2 adalah ini ya. Jadi masing-masing O menyumbang 1, ini sorry ya, dia agak mepet ke sini. O 1, F juga nyumbang 1, F di sini juga nyumbang 1, O dari sini juga nyumbang 1. Jadi pada OF2 itu terdapat ikatan kovalen tunggal saja. Sedangkan yang lain ini itu bertindak sebagai pasangan elektron bebas. Oke, seperti itu penjelasan dari saya tentang struktur Lewis. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-temannya yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.